Bismillah, kita lihat ada apa di Suhrawardi. Saya pesen dulu, dalam sejarah Islam ada 3 tokoh yang namanya sama-sama Suhrawardi. Jadi awas jangan keliru. Yang pertama Abdul Qohir Abu Najib Suhrawardi. Orang inilah nanti pendiri torekot sufi yang namanya Suhrawardiyah. Jadi kalau ada torekot sufi Suhrawardiyah, bukan Suhrawardi ini yang kita bahas malam ini. Beda orangnya, sama-sama sufi. Ini muridnya Ahmad Al-Ghazali, yang minggu lalu tak ceritain, yang menyadarkan Ghazali sehingga dia melakukan konversi dari dunia bayani ke dunia irfani. Itu Ahmad Al-Ghazali. Saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Orang ini yang mengarang kitab yang judulnya Adabul Muridin, etikanya seorang murid, etikanya seorang santri. Jadi ini biasanya para pengamal torekot, pengamal tasawuf itu nyari kitab ini dulu. Karena di sini ada etika caranya jadi murid. Tidak gampang orang jadi murid itu. Kalau jadi mahasiswa gampang, kalian tinggal bayar registrasi sah jadi mahasiswa. Cuma kalau jadi murid tidak gampang. Nyari guru, kalau bahasane Sunan Kalijogo, nyari guru yang sejati itu tidak gampang. Guru sejati itu guru yang klop sama tipemu, sama jiwamu, bisa mengupgrade kondisi jiwamu dari level rendah ke level tinggi. Itu tidak sembarangan orang bisa. Hanya mursid-mursid tertentu. Dan kalau sudah ketemu ya kamu tidak bisa sembarangan, harus pasrah total pada dia. Makanya dulu ada buku yang ditulis muridnya Nan Krishna itu, saya lupa namanya siapa, yang judulnya Penggalah kepalamu dan persembahkan pada mursidmu apa gurumu. Maksudnya penggalah egomu. Jadi di hadapan guru kamu jangan macam-macam lagi, wis pasrah aja 100%. Dan kamu akan bisa ngambil banyak dari dia. Tapi kalau kamu masih menyimpan egomu, menyimpan hasratmu, keinginanmu sendiri, cita-citamu sendiri, mimpi-mimpimu sendiri, sehingga jadi penghalangmu dengan gurumu, ya kamu tidak akan ketemu puncaknya. Nah itu dunia sufi yang punya kayak gitu. Kalau dunia pendidikan nggak punya. Apalagi dunia pendidikan hari ini. Dunia pendidikan hari ini kan KBK, CBSA. Siswanya yang disuruh belajar. Jadi siswanya yang aktif. Kalau di dunia sufi, siswanya pasif total, pasrah 100% pada gurunya. Mau dijadiin apa monggo sama gurunya. Karena guru ini dianggap lebih ngerti tentang kondisi jiwa muridnya. Kalau sekarang kan muridnya dianggap lebih ngerti sehingga disuruh cari sendiri, ya kan? Akhirnya nabrak-nabrak. Kalau di dunia sufi enggak, gurunya yang lebih ngerti. Makanya kadang-kadang guru-guru sufi itu kan aneh-aneh, karena dia ngerti kondisi jiwamu. Kadang-kadang ada orang datang bawa mobil, terus udah kamu pulang jalan kaki aja, mobilnya tinggal sini buat aku. Nah itu kan yang tidak paham, wah katanya sufi masih doyan mobil kan gitu. Nggak, itu mungkin dia lihat bahwa yang jadi penghalangmu untuk bisa total merujuk pada Allah itu mungkin keterikatanmu pada harta, antara lain pada mobil. Kalau kamu sudah bisa melepaskan keterikatanmu pada harta, kamu mungkin lebih cepat ketemu Allah. Yang bisa baca kayak gini guru sufi, mursyid. Yang bisa ngerti apa sih kira-kira penghalangmu, harta apa, tahta apa, wanita, itu ya beliau-beliau para mursyid itu. Sehingga dia bisa ngasih terapi, ngasih obat yang pas, biar kamu jalannya bisa cepat. Nah itu Abdul Qohir Abu Najib Suhrawardi. Ini dipandang sufi pertama yang mendirikan torekot. Cuma beliau ini kalah
populer dalam tanda petik ya, kalah dahsyat sama keponakan dan muridnya. Itu yang paling kanan, Syihabuddin Abu Hafiz Umar As-Suhrawardi. Kalau ini keponakannya sekaligus muridnya yang pertama. Gelarnya Syekhus Syuyukh, penulis kitab Awariful Ma'arif. Ini dianggap kitab sufi konseptual yang pertama. Yo, kapan-kapan kalau ada ngaji tasawuf, sini kan adanya ngaji filsafat. Nanti sekali-sekali dikasih ngaji yang tasawuf, yang agak panjang, yang agak teoritis. Oke. Nah, malam ini kita nggak bahas dua orang itu, kita bahas Syihabuddin Yahya bin Habashi bin Amrok As-Suhrawardi Al-Maktul. Kadang disebut juga Al-Kurdi karena aslinya dari suku Kurdi. Dikasih gelar Al-Maktul karena akhir hidupnya dihukum mati. Jadi Suhrawardi ini umurnya tidak panjang. Dia hidup hanya sekitar 36 tahun. Ada yang bilang 38, cuma sekitar itulah, 38 pun ya belum. 38 itu berarti pas kayak umuranku hari ini. Tapi sudah besar dia, sudah nulis banyak kitab yang menggembarkan banyak orang, sudah mengalahkan semua ahli fikih dan ahli kalam zaman itu di usia 38 tahun. Kan ruaku ya ora nang apa-apa nih, aku menangnya kan cuma sama kalian aja. Kalau di luar nggak ada apa-apanya, jagoan lebih banyak, lebih dahsyat banyak. Jadi menangku cuma neng masjid ini wae, cuma hari Rebu aja. Ganti hari juga jagoan lebih banyak, lebih dahsyat. Jadi Suhrawardi umurnya nggak panjang. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak muda yang gila ilmu pengetahuan, mengembara kemana-mana. Hampir semua guru sufi, guru fikih, guru tasawuf dijelajahi, termasuk kepada Al-Jili, Al-Mardini, Al-Baghdadi. Semua disowani dan ditimba pengetahuannya. Dan gak setengah-setengah, total. Termasuk ketika belajar tasawuf, belajar sufi itu pun total, sekaligus suluknya, sekaligus riyadohnya. Belajar filsafat juga begitu, mendalam. Sehingga nanti kan Suhrawardi dikenal bisa mengkombinasikan ajaran filsafat, ajaran tasawuf, warisan-warisan klasik yang saya sebut minggu lalu. Itu kan sebenarnya pelopornya Suhrawardi ini. Jadi dikenal gitu. Dan dia bersahabat dengan Malik Az-Zahir pada zaman itu, Malik Az-Zahir, anaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Cuma karena saking pinternya Malik Suhrawardi ini, sehingga banyak ulama, banyak orang pinter zaman itu iri, sehingga bikin fitnah-fitnah sesat lah, bikin fitnah-fitnah kafir lah, murtad lah. Hari ini kan banyak beredar label-label itu. Kasusnya sama kayak dulu. Jadi kalau dulu kasusnya keirian intelektual, karena khawatir ini anak ini pinter luar biasa, lah kok deket sama anaknya Khalifah besar Malik Az-Zahir. Alamat ini nanti dia dapat jabatan tinggi ini nanti. Paling dia nanti jadi kodi kan gitu. Kodi itu apa ya? Kalau di Indonesia nggak ada. Ya ketua MUI lah. Iya, sekarang nggak ada. Sayangnya di Indonesia nggak ada ya. Ketua Departemen Agama apa-apa. Dari fitnah-fitnah ini terus laporlah ke Malik Az-Zahir. Malik Az-Zahir sampean kok berteman sama Suhrawardi ini? Anak ini sesat. Dia terpengaruh Zoroaster, dia terpengaruh ajaran-ajaran kuno, dia terpengaruh tasawuf yang sesat, Al-Halaj, terpengaruh Bayazid Bustami dan kawan-kawan. Lah kok sampean mau? Nanti sampean ikut sesat loh. Katanya Malik Az-Zahir, loh ini orang pinter ya, saya dapat hikmah banyak dari orang ini. Kalau kalian mengadukan dia sesat, tak diskusi ya. Dan diadakanlah forum diskusi dengan mengadu orang-orang ini dengan Suhrawardi, dan kalah.
mereka. Kalah debat oleh Suhrawardi yang masih umur 36 tahun ini. Kalah debat itu kan gak terus, oh ya aku kalah terus nyerah, kan gak. Biasanya orang kalah debat itu kan malah manggel, dendam, pulang nyari senjata lagi. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama itu. Mereka nyari senjata lagi, akhirnya ketemulah, wah ini satu-satunya jalan harus wadul. Apa wadul itu? Harus lapor pada bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ngirim surat lah pada Salahuddin Al-Ayyubi, anak sampean ini terancam bahaya pemurtatan, pengkafiran, pembid'ahan karena dia akrab dengan Suhrawardi. Kalau nggak diselamatkan dia akan murtad, kafir, kasihan ini kerajaan kita terancam oleh kesesatan. Malik Az-Zohir kan pewarisnya sampean. Kalau pewarisnya sesat, wah nanti gawat. Gelisahlah Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya keluarlah fatwa Malik Az-Zahir disuruh menghukum Suhrawardi. Karena yang memerintahkan raja, dia tidak berdaya apa-apa. Jadilah kemudian Suhrawardi Al-Maktul. Ada yang bilang dia dihukum gantung, ada yang bilang dia dihukum pancung. Umur 36 tahun. Masih muda sekali. Sudah dihukum mati. Cuma nanti setelah Malik Az-Zahir naik takhta, dia membalaskan dendamnya Suhrawardi. Dan tadi orang-orang yang memfitnah Suhrawardi dihukum satu demi satu. Meskipun saya yakin 100% kalau ada Suhrawardi, dia tidak akan punya misi balas dendam. Kayak Al-Hallaj itu loh. Waktu dia disiksa, dilempari batu, dia malah mendoakan, dia malah minta ampun pada Allah karena dia merasa bersalah. Gara-gara aku orang-orang ini jadi kayak gini. Makanya dia malah merasa bersalah, malah merasa tobat, malah berdoa, orang-orang ini jangan disiksa ya Allah. Mereka ini jadi kayak gini kan gara-gara ada aku ini. Berarti aku jadi sumbernya mereka kayak gini. Oh itu kan wali kalau mikir kayak gitu. Kalau kita kan tidak bisa. Kalau ada kesempatan balas dendam, ya sikat aja. Kapan lagi kan gitu. Nek para wali enggak. Jadi kalau ada orang salah pada dia, malah dia yang minta ampun, minta maaf. Kenapa? Gara-gara ada aku ini dia jadi salah gitu loh. Kalau kamu difitnah orang, bisa nggak bilang, wah aku harus minta maaf padanya ini, gara-gara aku dia jadi bikin fitnah. Berarti aku jadi sebab bagi dosanya dia. Kalau kamu bisa kayak gitu, besok tak suruh ngaji di sini. Gantiin aku ngaji tasawuf. Oke, jadi itu riwayat hidupnya Suhrawardi. Tapi anak muda yang mati muda ini mewariskan hal yang luar biasa, yang nanti berpengaruh bahkan sampai hari ini. Karena Al-Hikmah Al-Isyraqiyah itu bahkan sampai hari ini masih hidup. Dan nanti mengimbas, kalau di barat nanti jadi intuisionisme. Antara lain dipopulerkan oleh Henry Bergson. Meskipun wilayahnya nanti ke wilayah, cenderung ke wilayah etika. Itu kalau di barat. Kalau di barat juga disebut namanya gnostisisme. Itu khazanah keilmuan kearifan klasik. Iluminasionisme sendiri, kalau coba kalian buka Google ya, pakai keyword iluminasionisme, arahnya pasti ke Suhrawardi. Tidak akan lari ke filosof yang lain. Karena memang dari beliau lah nanti lahir filsafat Isyraqiyah yang bahasa Inggrisnya iluminasionisme.